Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang dilihat di sini ada chart IHSG. Hari ini IHSG merah. Ya, sebetulnya merahnya itu sebenarnya wajar karena dia habis nge-break resist dengan jarum, ya udah pasti merah ya, seperti yang gue bahas di video kemarin gitu ya. Merah, tapi sangat disayangkan merahnya menurut gue jebol 7.200. Padahal kalau dia bertahan di 7.200 menurut gue menarik banget, berarti itu ya akan rebound, tapi jebol. Tapi teman-teman perhatiin, waktu dia jebol ini tetap masih ada yang nahan dia sampai enggak candle full merah gitu loh teman-teman. Jadi masih ada perlawanan. Dan ternyata kalau kita lihat pakai MA20 nya IHSG, teman-teman perhatiin sini ya. Hari ini gue ulangin dulu teman-teman, perhatiin ini garis yang ini adalah MA20 nya IHSG. Nah, dia itu tertahannya di MA20 ya. MA20 dan dia rebound di 7186. MA20 nya itu di 7160. Jadi koreksinya ini bisa dikatakan bahwa ini adalah koreksi biasa teman-teman. Hopefully ini adalah pullbacknya IHSG dan habis itu dia melanjutkan kenaikannya ya. Hopefully seperti itu. Jadi dia ini habis ngebreak nih ya. Ini kan support. Tak dia ngebreak. Ketahan MA20. Hopefully dia rebound. Kalau dia jebol MA20 IHSG, menurut gua akan bahaya banget nih. Contohnya ya, kita lihat di sini ya. Dia turun ya, habis ngebreak turun, ketahan MA20, dia rally terus naik, ngebreak ketahan MA20. Rally naik, ketahan MA20 terus naik. Tapi pas kalinya dia jebol MA20, teman-teman perhatiin ya, jebol nih, hancur di sini, dibanting sampai nggak bisa tak ya. Sama juga di sini waktu dia ngebreak ketahan MA50 terus jebol MA20, jebol turun tak. Apalagi dia jebol MA100 dan MA200. Sekarang kan IHSG kita masih strong ya. Jadi ketahan MA20, hopefully nggak jebol MA20 dan dia akan terus naik. Jadi pullback biasa ya. Lagi-lagi tetap di kondisi seperti ini teman-teman jangan agresif untuk membeli saham secara masif gitu ya. Jangan terlalu agresif, 10% lah, satu saham 10% atau 5% aja dulu. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang kita mau bahas. Yang pertama sahamnya Bumi. Ya, Bumi nih. Jadi kita bahas Bumi ya teman-teman. Nah, kelihatan dari stokastik dia waktunya turun, dead cross, MA sini tapi terus strong uptrend ya. Terus volumenya naik, volume gede, turunnya juga volume gede, naik, turun volume gede. Nah, ini udah ngeri nih volumenya. Dan 2 hari ini kalau dia merah ya teman-teman, lagi-lagi merahnya si Bumi ini menurut gua masih dalam hal yang biasa. Kenapa? Karena dia udah rally begitu tinggi gitu teman-teman. Dia udah rally begitu tinggi, dari sininya masih kelihatan uptrend dan dia masih di area Fibo-nya. Jadi di Fibo yang di sini, ini gua hapus dulu ya. Jadi kita ambil dari swing low di sini, kita tarik ke high yang di sini. Oke. High yang di sini nih. Iya, yang di sini ya. Kita tarik panjangan tak. Nah, si Bumi ini emang udah kena Fibonacci extensionnya teman-teman yang di poin 2 ini ya. Jadi ya harusnya turun dulu teman-teman. Turunnya sampai mana? Bisa jadi sampai sini dia rebound atau dia sampai sini dia rebound. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau kita bikin Fibonacci baru lagi karena ini udah terbuat swing low yang baru dan yang high yang terbaru. Jadi kita hapus dulu biar nggak bingung. Kita lihat lagi Fibonacci di sini ya, dari swing low yang di sini ya teman-teman, lihat ya, candle 31 Agustus tarik tak ke atas ya. Titik satunya 100%-nya di sini. Nah, turunnya si Bumi ini kemungkinan besar ya paling maksimal di sini nih 188 atau di 200 ya.
Jadi ini adalah golden ratio-nya Fibonacci. Saham dikatakan uptrend jika dia kena golden ratio dan dia rebound. Tapi kalau udah jebol dari 188 dia turun ke bawah, maka akan dalam turunnya. Kita nggak tahu sampai mana, bisa jadi sampai sini ya teman-teman, bisa jadi sampai 154an lagi Bumi. Jadi kita jangan beli Bumi secara FOMO gitu ya teman-teman. Wah mumpung murah, hati-hati, Bumi juga pernah limpai 50. Jadi kita tunggu dia sampai 188 atau 200. Jadi kita tungguin dia berhasil rebound atau enggak. Kalau dia berhasil rebound dari garis ini, maka kita boleh entry. Kalau enggak berhasil rebound, be careful. Coba kita lihat ke Broksumnya si Bumi ya teman-teman ya. Kita lihat Bumi Broksumnya. Bumi 7 September yang terjadi netral small distribusi. Ya, if tetap beli, YP beli, tapi EP sama YJ jualan nih sampai 78 miliar. Ya, sebetulnya ini masih small distribusi. Tapi transaksinya Bumi gede banget gitu teman-teman. Net value-nya aja 374 billion. Nah, coba kita lihat foreign ya. Foreign di Bumi itu masih akum teman-teman. Lihat netnya foreign di Bumi masih akum. Jadi dia dari 2 September sampai 7 September kelihatan masih akumulasi ya di Bumi. So kita kalau mau entry Bumi, lagi-lagi tunggu yang terjadi di 188 atau di 200 dia rebound atau enggak. Menurut gue seperti itu. Kalau dari stokastik harusnya dia ada momentum turun dulu dikit. Teman-teman gimana? Silahkan komen. Oke, saham yang selanjutnya itu United Tractor. Jadi ini adalah yang pernah gue bikin di video kemarin aja. Nah kemarin ya teman-teman. Jadi harusnya kalau nonton video yang lalu kita harusnya udah entry buy ya di tanggal 5 September. Udah kebeli. Terus kemarin naik dikit. Kalau teman-teman scalper harusnya udah dapet nih kurang lebih 3-4%. Gua sih dapat ya. Udah gue TP juga karena hari ini turun. Tadi kan gue pikir pada panik selling gitu ya kan, jadi oke, gue jual dulu short aja sebentar, nanti gue mau ambil lagi di area ini karena United Tractor ini masih uptrend gitu ya teman-teman. Lihat ya di sini dia masih uptrend nih, tuh masih uptrend ya, tuh masih uptrend, dan dia bikin cup and handle menurut gue ya menarik banget gitu teman-teman. Dan kalau koreksi pun gue malah berharap UNTR turun sampai 34.000 lagi buat gue entry lagi lebih gede gitu ya. Tapi ternyata enggak, hari ini ketahan gitu, nggak dikasih sampai situ. Jadi dan teman-teman lihat United Tractor breakoutnya dia dengan volume, teman-teman lihat ya 3 candle volumenya gede-gede. Hari ini koreksi 1,2% itu dengan volume yang kecil ya teman-teman lihat tuh, kecil dibanding volume breakoutnya. Jadi itu adalah pullback yang wajar. Jadi sebelum breakout itu adalah pullback. Nah kalau turun sampai 300 menurut gue itu worth banget untuk buy gitu ya teman-teman. Kalau besok dia berhasil up sampai minimal ke 3550 juga gue worth to buy lagi, ambil barangnya lagi. Karena gue udah ilbar nih, udah hilang barang gitu teman-teman. Kalau dari stokastik harusnya turun, jadi makanya gue harap dia bisa turun dulu nih 34.000 kayak atau 34.300 boleh. Area situ ya, MACD kelihatan kuat. Jadi dia bagus, MACD yang kuat ditambah dia breakout itu harusnya bagus, dia melanjutkan penguatan. Kalau dari candle dari cup and handle ini potensinya kan bisa sampai 18%. Coba kita lihat Broksumnya si United Tractor. Oke, hari ini big akum, small akum ya, big akum ya teman-teman. AK jual, OD jual, tapi PDRX nih beli justru di 35091 average-nya, berarti dia 35.100 lah ya, anggap ya 35.100. Padahal UNTR hari ini close 3575. Jadi PDMRX ini akum nih teman-teman. Kalau kita lihat foreign apa yang dilakuin, nah foreign netnya justru jual United Tractor. Kemarin di akum 29 miliar, netnya hari ini jualan 20 miliar. Tapi dia berarti masih punya barang. Kalau kita ngeliat dari sini historical, ini United Tractor foreign masih megang berapa miliar nih teman-teman. 100 hampir 200 miliar gitu ya. Ini aja udah 100, 160, 170, ya hampir 200 miliar teman-teman. Kurang lebih. Jadi United Tractor masih dipegang sama foreign. Dan kelihatan juga United Tractor bukan saham yang kecil gitu ya. Market capnya gede. Jadi best
best price nya kalau turun sampai 300 sampai 34 itu layak untuk kita entry. Oke, menurut teman-teman United Tractor menarik gak? Oke, ke saham berikutnya itu INKP. Nah, si kertas. Jadi waktu beberapa hari lalu gue bahas INKP dan Tekim, tapi yang menarik ini justru sekarang INKP nih. Coba ya INKP, karena emang gue kurang aja nih. Padahal gue udah tunggu-tunggu di sini sampai gue pasang alarm ya, teman-teman tahu lah ya kalau nonton video yang sebelumnya di 8525. Hari ini INKP turun sampai 8550 doang. Satu tik lagi kalau dia turun 8525 udah trigger buy tuh. Harusnya gue udah buy gitu. Habis itu keangkat naik teman-teman, mantap. Close malah jadi 8.900 ya. Dikit lagi satu tik jadi nggak ke trigger buy. Jadi nggak apa-apa. Jadi kan di sini teman-teman lihat gue ada dua alarm, yang dimana ini ada dua opsi. Yang di sini kita buy on weakness kalau dapatnya bagus. Terus yang keduanya adalah buy on breakout. Kalau dia berhasil breakout 8.975 maka gue entry gitu. Berarti dia berpotensi untuk menguat ke selanjutnya karena dilihat ada pola double bottom yang berpotensi bisa ke 9.650. Kalau dari Fibo extension bisa ke 9825 teman-teman. Jadi INKP menurut gue menarik. MACD strong uptrend ditambah dia breakout pola double bottom. Stochastic masih golden cross tapi berada di jenuh beli. Harusnya turun gitu ya. Tapi udah kelihatan kan dia harusnya hari ini turun 8550 turun ya. Terus diangkat naik sampai plus 2,6%. Coba kita lihat broksumnya INKP. Sampai ditarik naik begitu, nah dia akumulasi jelas ya teman-teman. Tapi BK jual tapi AK beli. MG yang beli, MG yang megang 8.884 teman-teman, 18,3 miliar. Coba kita lihat foreign semuanya INKP. Justru netnya itu foreign jualan ya 3 miliar. Foreign masih jualan 3 miliar. Kalau kita ngelihat foreign sebetulnya masih akumulasi banyak nih. Barangnya si foreign tuh banyak banget di INKP masih teman-teman. Mungkin karena melihat bahwa ada panic selling, bisa jadi juga ada yang ngejual, nge-short sedikit gitu karena dia punya modal di bawah. Jadi INKP menurut gue menarik. Ada dua opsi yang bisa kita lakuin, buy on breakout atau buy on weakness. Kayaknya sekarang buy on weakness sudah ketinggalan nih. Tapi kita nggak tahu market ya. Lihat apa aja yang dilakukan si INKP besok. Oke, menurut teman-teman INKP menarik gak? Ke saham berikutnya itu saham Behit. Nah, Behit punyanya si MNC nih. Oke, jadi Behit kalau teman-teman nonton di 25 Agustus ya, gue udah sempat analisa harusnya udah TP di 20%-an. Hari ini naik lagi justru sampai ke 82. Kalau kita ngelihat itu udah naik 26%. Tapi ya bagi teman-teman yang nggak nonton ya pasti ketinggalan. Jadi ini gue hapus, percuma dibahas. Nah, seperti yang gue analisa waktu itu, di sini dia emang lagi bikin wave dan dia bikin lagi uptrend ya, lagi buat uptrend. Ini gue tarik ya, andai ini gue tarik nih. Sebentar. Nah, tarik. Jadi ini dia lagi bikin uptrend channelnya dia, teman-teman. Ini uptrend channelnya dia ya. Nah, dia berpotensi terus bikin higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, sekarang dia udah kepentok nih di sini. Tapi paling resistennya ya di 83 karena resistennya dia nih di 83 nih. Kalau kena 83 pullback turun sampai 76 menurut gue menarik ya, teman-teman. Jadi kalau mau beli Behit sekarang menurut gue jangan dulu, lihat dulu apakah dia berhasil ngebreak 83. Kalau nggak berhasil ngebreak 83 berpotensi turun sampai 76. Tapi kalau dia berhasil ngebreak maka bolehlah kita entry, targetnya ke 95 ya. Nah, stochastic golden cross terus naik, MACD juga terus naik, kuat. Coba kita lihat broksumnya si Behit. Behit 7 September big akum ya teman-teman. PD MG nih beli ya 7 miliar, 3,7 miliar, average-nya 80,79. Dan Behit hari ini closing 82. Jadi jangan dikejar dulu ya. Lihat besok dulu, takutnya ya punya barang bawah dia udah pada jualan di 83 karena seperti yang kita lihat 83-nya itu adalah resistnya dia gitu ya. Dari Fibonacci juga udah kelihatan ini udah resistnya di 83. Apa yang dilakukan setelah 83? Coba kita ngeliat foreign akumulasi
kurang lebih 3 miliar teman-teman. Kemarin dia habis distribusi, tapi kalau teman-teman perhatiin, BHIT ini diakumulasi terus sama foreign dari 29 Juli. Gila ya. Walaupun belum dana yang gede-gede banget, tapi 2 miliar, 1 miliar, 2,5 miliar gitu loh. Lumayan loh. Dan dia baru borong barang itu kurang lebih 8 miliar. Dan hari ini dia udah mulai akum lagi 3 miliar. Jadi menurut gua BHIT boleh tuh teman-teman pantau. Karena dia lagi bikin uptrendnya dia. Habis downtrend, dia lagi udah mulai tanda reversal nih. Closing di atas EMA 50, EMA 100, EMA 200. Dan ini golden cross kelihatan. Golden cross ya. Teman-teman gimana? Oke, ke saham berikutnya itu TAPG, Triputra Agro. Nah, kenapa gue bahasnya TAPG? Menurut gue menarik TAPG ini. Si AALI sama si LSIP kan sama-sama bergerak di agro, bidang sawit maksudnya. Justru downtrend. Nah, tapi si TAPG ini berhasil nge-breakout dengan pola inverted head and shoulders, yang dimana ya habis dia breakout, dia pullback, dia rebound. Nah, menarik. Nah, kenaikan ini gue jujur gue ke skip, padahal ini gue bikin plan tapi alarm gue kayaknya gue belum pasang, jadinya ke skip. Dia udah naik, kalau kita lihat dari kalau kita beli di sini, ini udah naik kurang lebih 3% teman-teman ya. Nah, 3%. Jadi belum ketinggalan, targetnya 17% kalau dari pola inverted head and shoulders-nya. Ya, jadi TAPG menarik sih menurut gue ya. Dari MACD strong uptrend, tapi ini kelihatan nih dia udah mulai melemah sedikit. Apakah dia koreksi dulu, kita nggak ngerti. Terus stochastic emang berada di jenuh beli, dead cross, tapi 6 September ini dia golden cross, berpotensi untuk naik lagi. Kalau kita lihat ke Brock summary-nya TAPG, Big Akum 7 September, AK beli 2,7 miliar di 748. Ya, KZ beli, kita lihat coba foreign beli atau oke, lihat ya, foreign 2 September sampai 7 September masih akum. Dan kalau teman-teman lihat, nah foreign akum terus nih. Akum terus, berarti dia punya barang. Jadi untuk beli TAPG TAPG menurut gua boleh teman-teman tunggu di 745 sampai 735 boleh. Dan potensinya bisa sampai 17%-an teman-teman, 860. Bagi yang mau trading cepat atau apa ya boleh juga dijual 780 atau di 770. Ya, lagi-lagi gue cuma ngingetin bahwa IHSG kita lagi berada di resist dia yang kuat. Kita nggak tahu apakah dia break buat terus bikin all time high-nya nanti atau dia justru turun dulu. Karena banyak beberapa isu ya yang terjadi di sekarang ini, jadi kita harus lagi-lagi kencengkan sabuk pengaman, money management harus siap dan harus siap stop loss. Supaya stop loss yang enggak kena psikologis kita, maka masuknya dana kecil aja, 5% atau 10% aja kalau misalkan biasa kita 20%. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan mohon bagikan video ini jikalau dirasa video ini bermanfaat kepada rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan jangan lupa lagi teman-teman, silakan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Karena setiap yang gue bagikan di sini pasti itu ada setup buy saham potensi supaya teman-teman gak ketinggalan. Contohnya saham Raja itu ya. Saham Raja terbang udah sampai berapa persen, kita ukur 29%. Enggak lah, gue nggak dapet segitu, gue belinya di sini kan. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya, siap udah floating profit kurang lebih 15%. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan video-video update setiap harinya gara-gara nggak nyalain lonceng notifikasi. Jadi silakan nyalain loncengnya ya. Siap, terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.